Cara memasak menggunakan anglo. Yang pertama, bersihkan dulu abu bekas bakaran sebelumnya, dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru proses penumbukan serbuknya ke anglo. Anglo ini tipenya dicor menggunakan semen, menggunakan beton. Dengan kapasitas ini bisa memasak air hingga 3-4 kali proses masak. Sekarang proses untuk pelapisan pengalas kayu supaya akan menjadi lubang tempat apinya nanti. Setelah dipasang kayu sumbatnya, langsung dimasukkan serbuk kayu. Yang terbaik adalah serbuk kayu yang bekas gergaji, yaitu yang tipenya halus seperti ini. Sehingga proses memasaknya sempurna, apinya bisa tahan lebih lama dibanding serbuk bekas yang agak kasar. Serbuk yang kasar ini kita gunakan serbuk kayu yang halus, serbuk gergaji. Dimasukkan sampai penuh, baru setelah itu diadakan proses pemadatan. Sekarang proses pemadatan bisa dengan cara diinjak atau dipadatkan, ditumbuk menggunakan kayu atau besi hingga dia menjadi cukup padat. Hal ini dilakukan beberapa kali hingga serbuknya hampir memenuhi seluruh wadah anglo ini. Kembali kita masukkan serbuknya. Disarankan bagi Anda yang mau menggunakan anglo ini, sebaiknya dipersiapkan apabila Anda mau memasak untuk beberapa jenis masakan. Untuk saya biasanya awalnya untuk memasak air hingga 3 kali. Setelah itu saya lanjutkan dengan memasak bahan makanan, biasanya untuk makan malam.
Dan anggo ini juga bagus untuk kalau kita untuk bakar-bakar. Setelah semua bahan masakan sudah dimasak, yang terakhir bisa kita gunakan untuk bakar-bakaran, memanggang daging, ikan dan sebagainya. Panasnya sangat bagus, cepat matang. Masukkan lagi sedikit hingga penuh. Sekedar informasi, anglo ini sangat menghemat untuk kita yang mau berhemat gas maupun minyak tanah. Mengingat semakin mahal dan semakin sulitnya kita mendapatkan minyak tanah, terlebih untuk di daerah-daerah terpencil, anglo ini menjadi salah satu pilihan. Setelah padat, diputar-putar kayunya, diputar-putar pelan-pelan, diputar-putar sambil ditarik sehingga akan membentuk lubang untuk bakaran. Kakinya diangkat, kasih keluar kaki ya, pelan-pelan diputar. Hati-hati sehingga tidak runtuh, dindingnya tidak runtuh. Iya. Pinggirnya kurang dipadat. Ya. Perlahan-lahan dikeluarkan sehingga membentuk lubang. Dari lubang ini lah api nanti akan keluar. Oke, sekarang kita akan mencabut kayu sumbat untuk kayu pemancing apinya sebelah bawah. Terus kita bersihkan lubang sehingga tidak mampet. Lubang yang mampet kita bersihkan, kita keluarkan. Serbuk yang menghalangi atau menyumbat lubang. Lubang ini harus terhubung. Kedua lubang ini harus terhubung sehingga apinya bisa menyala dengan bagus. Dikorek dengan hati-hati, jangan sampai dindingnya rusak, terangkat ya. Sepertinya sudah lumayan bersih, sudah terhubung ya, sudah terhubung. Nah, sekarang proses yang terakhir, pembakaran. Kita disarankan menggunakan kayu dengan ukuran yang agak kecil sehingga tidak mengganggu, menyumbat jalan udara pada lubang ini. Ya, kita akan memancing. Sekarang saatnya kita akan mencoba untuk membakar, membuat api menggunakan kayu ini dan minyak tanah untuk
pancingan awal. Sudah apinya menyala, dia akan otomatis menyala dengan sendirinya. Dibasahkan dengan minyak tanah ujungnya ya, cukup dibakar. Menyala. Nah sahabat, apinya sudah lumayan besar, sudah hampir siap untuk bisa kita gunakan untuk memasak ya. Dan saya akan gunakan yang pertama untuk memasak air minum, masak air ya. Ya sepertinya lubang anginnya agak sempit sehingga kita harus memancingnya dengan minyak tanah yang cukup banyak. Oke, setelah kelihatan apinya menyembur cukup kencang, artinya sudah siap digunakan. Nah, alat masak panci segini 3 kali menggunakan anglo seukuran seperti ini. 3 kali memasak air dengan panci seperti ini, dan sesudah itu Anda dapat gunakan untuk memasak makanan, nasi dan sebagainya. Ya. Oke sahabat, apinya cukup bagus. Dalam waktu yang tidak terlalu lama air ini akan mendidih. Demikian tips memasak menggunakan anglo dari kami. Selamat.